tidak diizinkannya angkutan perkebunan, pertambangan, dan perkebunan lainnya melewati jalan Petukliti, Bawan, dan Kuala Kurun adalah akibat protes dari warga terhadap parahnya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh truk yang bertonase besar melewati ruas jalan tersebut. Apakah pihak perusahaan yang memiliki kepentingan dalam penggunaan jalan sudah mematuhi hal tersebut? Bersama kami sudah tersambung Yepta Dihadja selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas. Bersama kami pula telah hadir rekan Olivia Teja yang akan memandu Zoom meeting kita. Silakan rekan Olivia Teja. Kita langsung saja, Bang Yepta sebagai Koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas, bisa diceritakan mulai dari kronologisnya, kemudian bagaimana teman-teman ini mengawal dan berapa lama, kemudian saat ini seperti apa? Ya, baik. Tabe selamat lingkungan lantai, salam sudut karena melempang, adil ketalino bercermin kasaruga, pasengat kajubata. Selamat sore menjelang malam untuk seluruh pemirsa Jurnal TV. Terima kasih karena sudah saya diberikan kesempatan mewakili dari kelompok masyarakat Gunung Mas yang kami beri nama Aliansi Masyarakat Gunung Mas untuk berbicara di Jurnal Sore berkaitan dengan aspirasi masyarakat Gunung Mas terkait polemik angkutan PBS yang beroperasional di jalan umum, terutama di ruas Kuala Kurun Palangkaraya. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir ini viral di media sosial berkaitan dengan rusaknya jalan umum, bahkan bisa dikatakan alih fungsi jalan umum menjadi jalan angkutan hasil produksi PBS. Kenapa dikatakan demikian? Karena penggunaan jalan umum sekarang lebih didominasi oleh truk atau mobil angkutan hasil produksi PBS, baik itu pertambangan, perkebunan, dan juga kehutanan. Berbicara dampak yang dirasakan, banyak sekali yang dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pertama, rusaknya fisik jalan berlubang, lalu gorong-gorong banyak yang putus-putus, dan itu rawan sekali ketika kendaraan itu yang tidak tahu bisa terperosok dan sudah ada korban. Kedua, debu jalan mengganggu aktivitas pengguna jalan dan aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi yang kalau bisa jalan-jalan ke Kuala Kurun ini di daerah Rangatate itu warung-warung bahkan rumah-rumah itu ditutup pakai plastik bening gitu untuk menghindari debu itu. Gitu ya. Lalu sekarang jarak tempuh perjalanan yang biasanya 2,5 sampai 3 jam Kurun Palangkaraya itu bisa lebih dari 3 jam yang kita tempuh. Oleh kenapa iring-iringan konvoy dari truk-truk PBS tersebut susah kita lewati. Bahkan kemarin saja waktu saya ke Palangkaraya hari Jumat itu, ketika saya mau melewati, mereka bahkan menutup jalan saya sehingga saya tidak bisa melewati. Nah, itu jadi sangat arogan sekali dalam menggunakan lalu lintas umum itu. Lalu selanjutnya kelancaran berlalu lintas terganggu oleh truk parkir di bahu jalan. Jadi mereka parkir sepertinya semaunya saja. Dan kita paham bahwa kenapa mereka parkir demikian. Kalau mereka agak pinggir, mereka kemudian bisa terbalik. Nah, tetapi yang namanya jalan umum tidak bisa kita tempatkan kendaraan dengan sembarangan juga. Itu diatur juga di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang parkir juga. Nah, lalu truk terbalik menghalangi jalan. Itu beberapa kali sudah terjadi, bahkan ketika ada 2 kali ambulan yang memang membawa masyarakat yang sedang sakit, nah, itu tidak bisa melewati sampai menunggu iring-iringan truk ini lewat dulu. Betul, ya. Lalu muatan yang ada di truk itu dibuang sembarangan di pinggir jalan dan dibiarkan itu saja, sehingga ketika kendaraan-kendaraan melewati itu menjadi debu, sehingga partikel-partikel itu yang membuat kerawanan bagi kesehatan masyarakat, terutama untuk khususnya batu bara. Nah, aktivitas masyarakat terhambat, jadi banyak hal yang memang yang dirasakan oleh masyarakat berkenaan dengan aktivitas perusahaan PBS yang melewati jalan umum. Sudah berapa lama Bang kejadian seperti ini? Kurang lebih 5 bulanan sudah kita lihat. Kemana saja masyarakat membawa aspirasi ini kemarin Bang? Selama 5 bulan ini?
selama kurun waktu itu tanggal 28 Juni kemarin kami bertemu menjumpai di DPRD Kabupaten Gunung Mas, ada sekitar 20 orang lebih. Jadi kita di sana menyampaikan aspirasi kita kepada DPRD agar mereka bisa memfasilitasi kita berkenaan dengan jalan ini, dan kami paham bahwa ranah ini, tetapi kami berupaya untuk menghargai pemerintahan yang ada, bahwa kami berada dan kita punya wakil. Kita berharap wakil kita tersebut bisa memfasilitasi kita masalah masyarakat ini. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang masih belum, tidak ada hasil yang memang kami untuk tuntutan kami tersebut. Nah, lalu tidak berapa lama lagi kita juga berkoordinasi dengan Bupati. Ada 5 orang yang diberikan kesempatan untuk menemui Bupati. Jadi di situ kita panjang lebar menjelaskan kepada Bupati, artinya tuntutan masyarakat itu tidak muluk-muluk, artinya kita hanya meminta bagaimana penegakan aturan tersebut bisa dilakukan, bisa ditegakkan. Artinya kita tidak menghalangi investasi datang atau masuk ke Gunung Mas, cuma semua itu kan sudah ada aturannya semua. Artinya pihak investor ketika mereka masuk berinvestasi pun tentunya mereka mempelajari regulasi yang ada di daerah, sehingga mereka bisa melihat bagaimana kondisi mereka ketika nanti masuk berinvestasi. Artinya apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 itu sudah mengakomodir semua kepentingan pemerintah, kepentingan investasi, dan kepentingan masyarakat. Nah, harapan kami jangan sampai kepentingan masyarakat itu diabaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat menjadi korban dan selalu menjadi korban di situ. Nah, kemarin juga kita sudah menyurati DPRD provinsi meminta beraudiensi juga, tetapi ada surat dari ketua DPRD provinsi hanya meminta kami mengirimkan surat beserta dokumen-dokumen untuk mereka bahas dengan alasan bahwa Kota Palangkaraya itu masuk level 4 COVID. Jadi itu, nah sehingga kami kembali menyurati dan minta audiensi dengan Kapolres Gunung Mas kembali, bagaimana selaku penegak hukum bisa menerapkan aturan ataupun menegakkan aturan sebagaimana yang dituangkan di dalam undang-undang. Nah, sampai sekarang pun kami masih belum bisa diterima oleh pihak Kapolres. Maka dari itu kami juga titipkan surat beserta dokumen-dokumen pendukung yang kami tembuskan ke Kapolda Kalteng. Nah, sampai sekarang pun masih tidak ada tindak lanjut dari surat kami tersebut. Nah, jadi dalam aksi ini pun kita berharap pemerintah pun sebagai wakil masyarakat lebih berpihak kepada masyarakat agar masyarakat dapat mendapatkan haknya dalam pembangunan daerah juga. Jadi demikian yang Bang Yepta, kalau teman-teman melihat kenapa segini lamanya guliran ini Bang, sampai dalam tanda kutip prosedurnya lama sekali, kemudian perbaikan di jalan itu pun agak lama, apa yang ada di benak masyarakat? Ya, masyarakat cenderung melihatnya banyak oknum-oknum yang memang terlibat di situ sehingga menghambat proses ini. Jadi kepentingan oknum-oknum tertentu yang memang membuat aksi dari masyarakat ini susah sekali untuk direalisasikan. Padahal kalau memang kita melihat susahnya untuk menerapkan yang sudah diatur oleh pemerintah sendiri kok. Perda ini muncul, bukan masyarakat tuh yang membuatnya. Bang, teman-teman ada nggak menghubungi sendiri ke perusahaan yang dalam tanda kutip bergerak di situ, Bang? Maaf, suaranya ini agak jauh, kurang jelas. Oke, saya ulangi. Ya. Teman-teman dari koordinator Aliansi Masyarakat Gumas ini pernahkah mendatangi pihak perusahaan yang bersangkutan? Oh, tidak pernah. Kita tidak pernah mendatangi perusahaan, artinya
kita merasa tidak ada potensi kita untuk menghubungi perusahaan sendiri. Artinya kita punya wakil, punya pemerintah yang memang seharusnya mereka itulah yang memfasilitasi dan menegakkan aturan yang sudah mereka buat sendiri. Jadi masyarakat yang menuntut itu. Berarti belum pernah ada komunikasi dua arah dari masyarakat sendiri berbicara dengan PT yang bersangkutan yang menggunakan jalan itu? Belum. Oke. Adakah jalan alternatif lain, Bang? Alternatif lain tentang? Ya, tentang jalan itu sendiri. Oh ya, masyarakat ya kembali lagi apa yang sudah diatur pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 2012 ini sudah jelas mengakomodir semua kepentingan. Artinya kenapa harus ada jalan khusus di Perda Nomor 7 ini agar masyarakat pun menikmati. Kalau tetap perusahaan itu melewati jalan umum, untuk apa kita berinvestasi? Kalau toh nantinya jalan itu rusak, mereka jalan itu rusak semua. Artinya tidak ada gunanya investasi akhirnya. Masyarakat tidak menikmati, sumber daya alam habis dikeruk, hasilnya tidak ada. Nah makanya bijak sekali sudah peraturan daerah ini dibuat. Maka ya alangkah baiknya semua pihak yang berkepentingan ya terapkan itu saja. Jadi tidak ada hal yang memang susah kalau memang kita nuruti itu. Oke, kemudian saya bergeser, Bang. Kalau selama ini keterlibatan pemangku adat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu seperti apa, Bang? Untuk mendorong ini sampai di pemerintah agar pemerintah ini terus mengawal. Ya. Kalau mau kita jujur mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang ada mereka mendukung sebenarnya dengan aksi yang kita lakukan. Cuma mereka dalam tanda kutip masih ada ketakutan ketika mereka berurusan dengan pihak pemerintah. Ketakutan seperti apa di sini? Ya. Ketakutan seperti apa yang Bang Yepta ingin katakan? Oleh secara emosional mereka dengan pemerintah itu kan ada hubungan. Nah, jadi hubungan dalam struktur pemerintahan. Jadi mereka tidak berani untuk mengambil tindakan dalam tanda kutip melawan kebijakan pemerintah tersebut. Ikut berjuang di sini. Jadi pada intinya mereka mendukung, tapi mendukung dari belakang aksi tersebut, aksi ini. Oke, Bang, adakah deadline yang diinginkan oleh masyarakat sendiri, khususnya dari Aliansi Masyarakat Gumas, sampai kapan ini harusnya segera terselesaikan dalam tanda kutip konflik truk tonnase besar ini perusahaan dengan masyarakat? Ya, kita masyarakat menginginkan ini secepatnya berhenti, artinya jangan sampai kita tetap ke ranah aturan yang sudah dibuat. Artinya kalau memang itu tidak diperbolehkan ya jangan dilewati. Jadi jangan dilewati. Artinya lebih baik pemerintah ataupun memediasi atau membangun konsorsium untuk memikirkan bagaimana jalan khusus ini segera dibentuk agar jangan perusahaan-perusahaan itu melewati jalan umum. Ini bukan hanya masalah jalan berlubang atau tapi sekarang masalah keamanan. Seperti itu. Ibaratkan saja perusahaan itu memperbaiki jalan umum itu dan melewati itu pun itu pasti tetap keselamatan pengguna jalan lain. Oleh aktivitas mereka itu lebih tinggi daripada aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan umum. Oke. Bang, saya juga ada baca di media sosial. Bang Yepta menulis di situ, jangan ada curiga, jangan ada saling tuduh dalam hal ini. Bisa dijelaskan, Bang, maksudnya seperti apa ini? Apakah ada pihak yang tidak mendukung, kemudian ada pihak yang mendukung, saling membangun kubu masing-masing, jadi visi dan misi yang diinginkan masyarakat ini agak sedikit terkendala. Seperti apa? Bang Yepta menjelaskan ya. Ya, dalam sebuah pergerakan itu kan wajar, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang curiga, ada yang tidak curiga, itu wajar. Ya. Kita menanggapi itu selama kita tegak lurus dengan apa yang kita tuju, ya kita beranggap bahwa ya seperti anjing bila berlalu saja. Artinya tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita respon itu terlalu berlebihan. Jadi biarlah kita berjuang
betul-betul untuk kepentingan masyarakat ini. Dan juga satu, aksi kita ini di masa, jadi aksi kita di masa pandemi artinya ini menghalangi segala aktivitas yang ingin kita cepat sampai tujuh, masih terhalang dengan dampak pandemi ini juga. Nah, seperti itu. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai gara-gara kita semangat kita berjuang mengumpulkan orang, lalu banyak pulang penyakit COVID ini, jadi ya artinya baik juga. Jadi demikian. Artinya kami tidak akan peduli apa kemauan orang, tidak akan menanggapi berlebihan apa yang dikatakan orang. Silakan. Masyarakat Teman-teman aliansi terus bergerak kami ya. tetap komitmen dengan apa yang kita tuju ini. Bang, terakhir, adakah tekanan-tekanan yang teman-teman terima selama mengawal proses ini, Bang? Maaf, suaranya nggak terlalu jelas. Oke, saya ulangi. Adakah tekanan dari pihak-pihak tertentu ketika teman-teman dari Aliansi Masyarakat Gunung Mas ini bergerak? Ya, kalau tekanan yang secara langsung tidak ada. Artinya intimidasi itu pasti ada. Lalu upaya-upaya untuk merangkul agar kita tidak melakukan aksi ini, lalu yang menawar-nawarkan sesuatu, itu pasti ada. Ya, jadi kita tetap komitmen dengan gerakan masyarakat ini, dengan perjuangan ini. Kita harapkan penegakan hukum itu betul-betul berlaku adil untuk masyarakat. Ya. Oke, terakhir Bang. Ya. Titik poin yang dicapai dengan kegiatan dengan pergerakan ini, Bang. Dan kapan harus segera terselesaikan? Pecah-pecah suaranya, enggak jelas. Saya ulangi, Bang. Ya. Deadline teman-teman dalam permasalahan ini sampai kapan? Memberikan waktu kepada pemerintah. Itu yang pertama. Titik poin yang diharapkan teman-teman itu seperti apa? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oke. Ya, kalau bicara deadline, kita harapkan bulan September ini sudah selesai. Artinya, kita jangan membiarkan ini berlarut-larut. Artinya nanti kalau berlarut-larut pun dampaknya pun tidak baik terhadap perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat juga. Harapannya pihak pemerintah, baik itu DPRD, lalu pemerintah, baik kabupaten, provinsi, gubernur maupun bupati, dan juga Kapolda maupun Polres, harapannya bisa betul-betul berpihak kepada masyarakat, karena masyarakat hanya meminta penegakan aturan, bukan meminta lebih. Jadi harapannya bulan September ini clear, ya tidak ada lagi polemik-polemik yang memang membuat aktivitas kita terganggu juga akibatnya. Oke. Ya. Betul-betul terakhir, apabila sampai September belum selesai juga seperti apa? Ya, kalau mendengar riak-riak dari masyarakat, masyarakat akan turun jalan untuk menyetop itu. Apabila memang pemerintah tidak bisa mengakomodir itu riak-riak keinginan dari masyarakat. Dan sementara ini kami membendung itu agar jangan sampai terjadi aksi di jalan. Nah, harapannya pemerintah, kepolisian mendengarkan itu. Jadi jangan sampai masyarakat turun ke jalan untuk mengambil haknya. Jadi berikan hak masyarakat pun akan menerima apa yang sudah ada. Itu. Oke, terima kasih Bang Yepta malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Jurnal Televisi. Yepta Diharja, Koordinator Aliansi Masyarakat Gumas, sudah menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya pada malam hari ini. Terima kasih Bang Yepta, salam sehat, salam untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, saudara, dalam